Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Hilal Batur Rahman dari kelas C Indralaya akan menjelaskan kerangka kalimat yang telah saya buat. Saya mengambil judul yaitu efek COVID-19 dalam pembelajaran daring pada pendidikan Indonesia. 1. Kerangka topik pendahuluan saya: 1. COVID-19, 2. Pendidikan di Indonesia. Kerangka kalimatnya: 1. COVID-19 adalah virus yang menyebabkan flu, demam, dan batuk. 2. Pembelajaran pendidikan di Indonesia terhambat oleh COVID-19. Untuk pembahasan kerangka topik: 1. Sejarah pandemi COVID-19. 2. Dampak pandemi COVID-19 pada pendidikan. 3. Pembelajaran daring. 4. Dampak positif dan negatif pembelajaran daring. 5. Efektivitas pembelajaran peserta didik. 6. Upaya pemerintah dalam membantu pembelajaran daring. Untuk pembahasan kerangka kalimat: 1. Pandemi COVID-19 adalah virus yang menyebabkan flu biasa pada manusia. Sejarah COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. 2. Pandemi COVID-19 telah melanda berbagai negara, termasuk Indonesia, yang cukup besar berdampak pada bidang pendidikan. 3. Pemerintah memberlakukan PSBB, sehingga proses kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara daring. 4. Pada pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak sekali dampak positif dan negatif dalam pembelajaran daring. 5. Karena pandemi COVID-19 ini menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pembelajaran. 6. Segala upaya pemerintah sudah dilakukan demi membantu pembelajaran daring. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan esai yang telah saya buat. Efek COVID-19 dalam pembelajaran daring pada pendidikan Indonesia. Sejarah coronavirus bermula pada laporan pertama wabah COVID-19 yang berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di kota Wuhan, Cina, sejak lahir Desember 2019. Tanggal paling awal timbulnya kasus adalah 1 Desember 2019. Gejala dari pasien meliputi demam, malaise, batuk kering, dan dyspnea yang didiagnosis sebagai gejala infeksi virus pneumonia. Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa disebut WHO untuk sementara menamai virus baru 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV pada 12 Januari 2020 dan kemudian secara resmi mengubahnya menjadi penyakit coronavirus 2019 atau yang biasa kita sebut COVID-19. Pada 12 Februari 2020, kelelawar kemungkinan besar merupakan inang langsung melompat ke manusia atau menularkan lewat inang perantara untuk memfasilitasi penularan tetap tidak didapatkan bukti konkret. Hal tersebut dikarenakan tidak ada sampel inang perantara yang diperoleh para ilmuwan dalam kasus awal infeksi di pasar makanan laut dan satwa liar Huanan di Wuhan, di mana penjualan hewan liar mungkin menjadi sumber infeksi zoonosis. Sesuai dengan kerangka kalimat saya yang pertama, pandemi COVID adalah virus yang menyebabkan flu pada manusia. Sejarah COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Sekarang kita masuk ke kerangka kalimat yang kedua. Pandemi COVID-19 telah melanda berbagai negara termasuk Indonesia yang cukup besar berdampak pada bidang pendidikan. Pandemi COVID-19 pada paragraf kedua. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan berinteraksi belajar antara pelajar dan pengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekadar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Akan tetapi menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Bagaimana teknologi dapat digunakan
bagaimana penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil di mana barang elektronik masih menjadi suatu kemewahan. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak. Masuk ke kerangka kalimat ketiga, pemerintah memberlakukan PSBB sehingga proses kegiatan belajar harus dilakukan secara daring. Masuk ke paragraf ketiga. Pemerintah yang memberlakukan kebijakan pembatasan sosial yang berskala besar PSBB yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona sehingga membuat semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi COVID-19 ini mereda. Akibatnya proses kegiatan belajar mengajar harus dijalankan secara daring dalam jaringan dari rumah masing-masing demi meminimalisir penyebaran COVID-19. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dan tidak bertatap muka, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Tujuan dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan luas. Masuk ke kerangka kalimat yang ketiga, yaitu pada pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak sekali dampak positif dan negatif dalam pembelajaran daring. Kita lihat di paragraf keempat, dampak positif dari daring adalah peserta didik memiliki keluasan waktu untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan seperti menggunakan video call atau live chat. Di samping adanya dampak positif, pembelajaran daring juga mempunyai dampak negatifnya, seperti mulai dari teknis pembelajaran daring, turunnya motivasi belajar para peserta didik, kuota internet yang banyak digunakan, dan kurangnya kerjasama orang tua para peserta didik. Meskipun permasalahan yang dihadapi, guru harus tetap bersifat profesional dan bertanggung jawab demi keberlangsungan proses kegiatan belajar dan mengajar dan tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, guru harus sebisa mungkin menciptakan inovasi atau memanfaatkan media pembelajaran yang ada sehingga pembelajaran nantinya dapat berjalan dengan baik dan para peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Masuk ke kerangka kalimat yang kelima, yaitu karena pandemi COVID-19 ini menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pembelajaran. Oke, dampak nih, baca di paragraf yang ke-5. Dampak dari COVID-19 ini menyebabkan kurangnya efektivitas peserta didik terhadap pembelajaran secara daring. Banyak sekali penyebab kurangnya efektivitas terhadap pembelajaran, seperti biaya yang meningkat di tengah perekonomian yang menurun menjadi kendala bagi sebagian besar orang tua. Ditambah lagi dengan tugas yang banyak membuat peserta didik terbebani. Persoalan lain yang dihadapi oleh peserta didik dan tenaga pendidik yaitu kesulitan dalam menggunakan aplikasi belajar daring. Materi yang disampaikan oleh guru sulit untuk dipahami akibat kurangnya penjelasan dari guru. Peserta didik dihadapkan dengan handphone dan laptop setiap hari. Semakin lama rasanya bosan dan jenuh pun dirasakan oleh masing-masing peserta didik. Sinyal yang kurang stabil juga mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran daring. Beberapa kendala itulah yang dapat mempengaruhi keefektifan belajar daring. Pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 kurang memberikan kepuasan bagi peserta didik. Masuk ke kerangka kalimat yang ke-6, yaitu segala upaya pemerintah sudah dilakukan demi membantu pembelajaran daring. Segala upaya pemerintah sudah dilakukan demi membantu pembelajaran daring ini seperti dengan memberikan kuota gratis bagi para guru dan peserta didik. Kemudian pemerintah melakukan upaya lain untuk melaksanakan pembelajaran daring dalam penanggulangan dampak COVID-19, yaitu dengan dilakukannya pemberian vaksin pada tenaga pendidik dan kependidikan yang dipercaya dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Hal ini dapat diharapkan sedikit mengurangi hambatan dalam kegiatan dan belajar secara daring. Penutupnya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pandemi virus corona atau COVID-19 ini memberikan dampak yang serius, salah satunya pada bidang pendidikan. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau online dari rumah memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kegiatan belajar dan mengajar yang sudah terbiasa bertatap muka secara langsung menjadi tantangan baru,
saat kegiatan belajar dan mengajar dilaksanakan secara online. Dalam hal ini, peran guru dituntut untuk dapat berinovasi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan platform yang ada untuk menunjang pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan secara daring tidak menjadi alasan untuk kita tidak dapat mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah hal yang penting dan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Meskipun dalam kondisi yang serba terbatas karena pandemi COVID-19 ini, tetapi pembelajaran masih dapat dilakukan secara daring atau online. Adanya pembelajaran daring ini membuat siswa lebih mandiri dan percaya diri karena pembelajaran yang lebih mengarah pada student centered, sehingga mereka lebih berani dalam mengemukakan pendapat mereka. Mungkin itu saja yang dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.